Shalom umat Tuhan, apa kabar pada hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan buat kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan buat kita hari lepas hari. Haleluya, dalam segala situasi mari kita belajar bersyukur karena Tuhan itu baik apapun keadaannya. Dan hari ini kita sudah sampai kepada pembacaan kita dan perenungan firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja. Kita sudah menyelesaikan 1 dan 2 Samuel. Dan sekarang kita masuk ke 1 dan 2 Raja-Raja. Dan seperti Samuel itu berbicara tentang Raja Saul, lalu kemudian Raja Daud. Dan sekarang kita akan membicarakan kelanjutan dari Raja-Raja sesudah Raja Daud turun kepada Raja Salomo dan selanjutnya kepada setiap pergantian Raja-Raja dan sampai 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja pada masa akhirnya adalah pembuangan ke Babel. Jadi kitab Samuel 1 dan 2 dan Raja-Raja 1 dan 2 itu berbicara tentang raja-raja dalam bangsa Israel. Dan mari kita sama-sama menyimak dalam 1 Raja-Raja ini. Kita akan mulai dari pasal yang pertama. Dan pasal yang pertama berbicara tentang hari tua Daud. Dan kemudian Salomo diurapi menjadi raja, menggantikan Daud ayahnya. Dan ayat yang pertama langsung dijelaskan tentang Daud, yaitu Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Rupanya dia sudah mulai agak lemah tubuhnya. Sampai dicarilah seorang wanita muda yang cantik seluruh Israel, dan Abisak gadis Sunem itu adalah orang yang terpilih, wanita yang terpilih yang melayani Daud pada masa tuanya di dalam keadaan tubuhnya yang sudah mulai melemah. Dan sesudah itu kita masuk kepada ayat yang kelima. Mulailah ada seorang anak dari Daud, yaitu anak dari Hagit, kakak Absalom dan Tamar. Dan kita tahu Tamar itu cantik sekali kisahnya dengan Amnon. Lalu Absalom itu juga dikatakan dia paling ganteng dan pada zamannya. Dan tentu saja seperti yang dikatakan juga tentang Adonia, dia adalah seorang yang elok. Dan kita tahu dari bersaudaranya itu semua mereka ganteng-ganteng dan cakap dan juga cantik. Tetapi dia memiliki ambisi untuk menjadi raja. Dan dia dengan segala apa yang dia punya, dia melakukan satu pertemuan besar dan mengundang semua raja-raja, keluarga raja-raja, kecuali beberapa orang ya, seperti dikatakan di ayat yang ketujuh. Maka berundinglah ia dengan Yoab anak Seruya dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonai. Padahal Imam Abiatar dan juga Yoab adalah orang-orang yang setia dan berada di dalam tugas mereka pada saat Daud menjadi raja dari awal ya sampai pada masa-masa akhir. Tetapi akhirnya mereka mengikuti Adonia untuk bersama-sama mendukung dia menjadi raja. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan Amidatan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonai. Dan rupanya ada orang-orang baik yang tetap memihak kepada Raja Daud. Dan mereka ini termasuk yang tidak diundang pergi ke acara Adonia, yaitu Batsheba, Salomo. Mereka tidak diundang. Batsheba itu ibu dari Salomo. Dan akhirnya Nabi Nathan pergi kepada Batsheba dan merencanakan untuk pertemuan dengan Daud. Dan mereka berencana bahwa Batsheba perlu menghadap Daud lebih dulu, lalu kemudian Nathan akan menyusul. Dan mereka berbicara untuk mengingatkan Daud bagaimana sumpahnya kepada Salomo anaknya yang pasti akan menggantikan dia. Dan terjadilah seperti rencana mereka. Dan akhirnya Daud mengulang kembali apa yang sudah diputuskan dari sejak awal, yaitu ayat 29 dikatakan, lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Dan itu adalah keputusan dari Daud. Dan akhirnya dia meminta untuk memanggil Imam Sadok, Nabi Datan, dan Benaya bin Yoyada. Dan dia memberikan perintah kepada mereka, yaitu di ayat yang ke-33,
Bawalah para pengawal tuanmu ini, naikkanlah anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiringi dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Dan akhirnya semua itu terjadi bagi Salomo, anak Daud, yang akhirnya menjadi raja atas Israel. Dan informasi ini dilanjutkan, ada yang membawa informasinya kepada Adonia, dan Adonia menjadi takut, dia ditinggalkan oleh undangannya, dan akhirnya dia sangat ketakutan. Tetapi raja bermurah hati dan katakan, kalau kamu ksatria datang dengan baik ke saya, maka hidupmu selamat. Dan akhirnya dia datang dan menghormat kepada raja, lalu dia pulang dengan selamat. Lalu kita masuk pada pasal yang kedua. Di pasal yang kedua ini masih tentang Daud, dan Daud memberikan pesan-pesan terakhir kepada Salomo sebelum dia meninggal. Dan ayat yang ketiga adalah ayat yang sangat penting, yang berbicara tentang apa yang harus diingat, yang terutama yang diingat oleh Salomo. Saya bacakan kepada saudara. Kata Daud kepada Salomo, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang ditulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Dan sudah pasti sesudah itu Daud juga masih memberikan nasihat-nasihat, bahkan awasan-awasan kepada orang-orang tertentu, baik orang yang kurang baik dan juga orang-orang yang baik, harus diperhatikan dengan lebih baik oleh Salomo. Dan ayat yang ke-10 dikatakan, Daud mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di kota Daud atau di Yerusalem. Yerusalem disebutkan kota Daud atau kota Allah, karena Daud yang merebut kota Yerusalem pertama kali. Dan itu merupakan tugas dan hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud setelah dia menjadi raja, itu merebut kota Yerusalem. Lalu ayat yang ke-11 dikatakan, dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Dan sesudah itu selesailah urusan Daud dengan Israel. Dia meninggal, dan akhirnya di ayat 12 dikatakan Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Dan lebih diperkokoh lagi pada saat dia membereskan orang-orang yang harus dia bereskan, termasuk di dalamnya Adonia dan juga Yoab yang merupakan kepala panglima perang dari Daud. Dan dia telah melewati banyak hal bersama-sama dengan Daud, segala kemenangan dan susah dan senangnya bersama-sama. Tapi sayang sekali pada akhirnya kesetiaannya ternoda dengan dia tidak setia kepada Daud dan kepada keluarga Daud yang terus diperkenankan oleh Tuhan. Seperti Salomo yang dari awal sudah dikasihi oleh Tuhan dan memang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi raja orang Israel. Sayang sekali, sebab itu kalau kita setia, mari kita setia sampai akhir. Jangan sampai sudah dekat akhirnya dan akhirnya kita berubah setia, dan itu membuat kerugian kepada diri kita sendiri. Dan pasal yang ketiga, kita masuk kepada Salomo di awal menjadi raja, dan permintaannya kepada Tuhan yaitu permintaan hikmat. Ayat yang ketiga, di pasal yang ketiga dikatakan, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan, karena waktu itu bait Allah belum dibangun. Karena menurut perintah dari Tuhan atau firman Tuhan kepada Daud, bahwa anakmu yang akan membangun bait Allah itu bagi Tuhan. Dan sekali waktu Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban bagi Allah. Lalu kemudian dia mendapatkan pernyataan Allah lewat mimpi. Di ayat yang kelima kita bacakan. Kita baca bersama-sama kalau saudara punya Alkitab.
Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur di hadapan engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dan saudara, ini adalah permintaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Salomo, karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mementingkan bagaimana dia dapat melayani rakyatnya dengan benar dan dengan baik. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Nah saudara, kadang-kadang kalau kita ada kesempatan untuk menentukan pilihan kita, bagaimana pilihan kita? Apakah kita bisa seperti Salomo? Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi mementingkan orang lain. Dan bagaimana kita dapat melayani orang lain dengan baik. Dan mari kita menyenangkan hati Tuhan seperti Salomo dengan pilihan-pilihan kita. Ayat yang ke-11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Wow, saudara, sesuatu yang sangat luar biasa yang dialami di awal kepemimpinan dari Raja Salomo, dan juga apa yang diterima dari Tuhan secara khusus adalah hal yang luar biasa, yang awalnya bahwa dia bermaksud untuk melayani masyarakat sehingga diperlukan hikmat dari Tuhan, tapi pada akhirnya dengan apa yang dia minta itu yang untuk melayani orang lain, Tuhan membuat namanya menjadi besar, dan pengaruhnya dan hikmatnya yang membuat semua masyarakat, semua rakyat Israel menghormati dan takut akan dia. Dan kasus pertama yang dikirim oleh Tuhan yang terjadi ya dalam kehidupan kepemimpinan Salomo langsung teruji pada saat dua wanita datang menghadap dia dan memperebutkan satu bayi. Dan akhirnya Salomo dapat memutuskan apa yang benar, apa yang terbaik. Kalau saudara mau tahu detailnya yang belum baca Alkitab, silakan baca di 1 Raja-Raja ayat pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Saudara belum menemukan cerita ini. Dan pada akhirnya sebagai kunci pembacaan kita pada hari ini dan perenungan kita, dan apa yang kita baca bersama-sama tentang Salomo di ayat 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, yaitu Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat dari Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Orang yang disertai Tuhan akan mengalami apapun yang baik yang Tuhan sudah sediakan baginya, sama seperti Salomo di awal kepemimpinannya. Kita akan terus melihat dan belajar dari kehidupan Salomo di pasal-pasal berikutnya. Mari tetap setia membaca Alkitab, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.